pagi buat anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali pada sesi mengenai paparan pola hidup sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai coronavirus. MPLS kita menggunakan sistem daring, tapi tidak mengurangi semua aktivitas yang akan kita lakukan. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas mengenai coronavirus atau COVID-19. Ya, kalian tahu sendiri sudah banyak informasi di sekitar kalian mengenai apa itu COVID-19. Ya, coronavirus itu suatu penyakit yang disebabkan oleh perkembangan bakteri yang berada di saluran pernafasan kita. Nah, makanya itu kita harus tetap menggunakan masker untuk pencegahannya. Nah, seperti apa sih orang yang terkena virus corona ini, terpapar virus corona? Biasanya itu diawali dengan demam di minggu pertama. Demamnya lebih dari 38 derajat. Kemudian mulai batuk-batuk. Ya, batuknya itu terus menerus. Kemudian dahaknya ini susah keluarnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah diikuti dengan pernafasan yang lebih kencang dari biasanya, lebih berat, jadi susah buat kita untuk bernafas. Berikutnya lagi, anggota tubuh kita akan menjadi lemas. Kemudian setelah merasakan lemas itu diikuti dengan sesak nafas, karena kan tadi sudah ada pernafasan terganggu oleh lendir-lendir yang ada di dalam rongga pernafasan, akhirnya membuat kita menjadi susah nafas. Satu lagi, ini adalah yang terbaru dari varian yang terbaru, itu mulai ada katanya gejala yang dialami adalah diare. Kemudian ada nyeri sendi. Anak-anak, jika kalian menghadapi gejala-gejala seperti itu, apa artinya kalian sudah terkena virus corona, terpapar virus corona? Belum tentu, nak. Untuk melihat bahwa kalian terpapar atau tidak, kalian itu harus melakukan rangkaian tes. Kalian datang ke tempat-tempat untuk tes seperti fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia. Kalian tes di situ. Jika kalian dinyatakan positif, nggak perlu khawatir. Jadi, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Pengamanan COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Lakukan isolasi. Nah, isolasi itu sendiri, ada yang isolasi mandiri, atau boleh juga kalian melibatkan diri, kalian melaporkan diri untuk mengajukan untuk mengikuti isolasi secara bersama yang disediakan oleh Satgas COVID-19. Nah, kalau isolasi mandiri bagaimana? Kan isolasi mandiri itu jika kalian tidak mendapatkan fasilitas untuk mengikuti isolasi secara bersama, akan tetapi isolasi ini juga ada persyaratannya. Itu hanya bisa kalian lakukan kalau kalian tidak memiliki gejala yang teramat berat. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala yang kalian merasa tubuhnya sudah tidak mampu, kalian tetap harus mengikuti isolasi yang disediakan oleh puskesmas atau rumah sakit rujukan dari COVID-19. Apa yang kamu lakukan? Ketika kamu merasa badanmu sudah nggak enak lagi, tetaplah tinggal di rumah selama 14 hari. Ya, minimal 14 hari kalian tetap ada di rumah, tidak boleh kemana-mana. Jika keluargamu juga ada yang terpapar, sama posisinya kalian harus ada di dalam. Kalian harus memisahkan diri dari keluarga yang statusnya negatif. Kemudian yang berikutnya lagi adalah selalu gunakan masker kalian. Gunakan masker dengan cara yang benar. Gunakan masker medis sekali pakai. Pun nanti ketika udah selesai menggunakan masker, kalian akan membuangnya ini di tempat yang terpisah. Jangan sembarangan asal membuang, karena ini bisa menularkan ke yang lainnya. Yang berikutnya lagi adalah jangan pergi kemana-mana. Tetap di rumah, ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Usahakan terpisah antara ruang isolasi bagi diri kamu dan keluargamu yang terkena positif dan yang dinyatakan negatif oleh fasilitas kesehatan di dekat rumahmu. Yang berikutnya lagi, alat makan yang kamu gunakan juga harus tersendiri, tidak boleh rame-rame. Usahakan cuci sendiri, gunakan sendiri, nggak boleh bercampur dengan yang ada di rumah yang lainnya, takut akan menulari lagi. Berikutnya lagi, selalu cek kesehatan, pantau kesehatan dengan aplikasi-aplikasi kesehatan yang sekarang sudah banyak ragamnya, mulai dari Halodoc atau yang lain-lainnya. Kalian boleh menyampaikan
apa yang kamu rasakan, apa yang kamu keluhkan melalui aplikasi tersebut. Yang berikutnya lagi, ketika kalian ingin ke kamar kecil, usahakan kamar kecilnya juga tidak bercampur dengan keluarga kalian yang statusnya negatif. Kalian harus punya ke kamar mandi yang tersendiri yang khusus. Nah, selain itu adalah ketika kalian sudah bepergian ke area rumah, biasakan untuk selalu menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi yang kalian datangi, benda-benda yang kalian pegang, usahakan untuk selalu dibersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan. Bagaimana kalau untuk mencegahnya? Kalian kan harus mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Lebih baik kita berjaga-jaga dahulu daripada nanti kita terpapar. Lakukan gerakan 6M. Biasakan untuk 6M. Apa itu 6M? 6M itu adalah yang pertama, memakai masker dengan benar. Sekarang yang dianjurkan adalah oleh pemerintah adalah penggunaan masker double. Yang satu adalah masker medis seperti ini. Gunakan dengan posisi yang warna ini, yang berwarna di arah depan, kemudian tambahkan dengan masker kain. Nah, gunakan ini. Apakah ini digunakan kalau kita keluar saja? Ya, kalau terpaksa keluar, kalian harus menggunakan double masker seperti ini. Kemudian, kalau misalkan di keluarga kalian, di dalam rumah kalian ada juga yang dinyatakan positif COVID, kalian juga harus menggunakan masker double. Apalagi yang sakit, yang terpapar, kalian harus menggunakan masker terus. Nah, setelah memakai masker M pertama, yang berikutnya lagi adalah menjaga jarak aman dengan orang lain. Ya, kapanpun, dimanapun, kalian harus menjaga jarak aman, tidak berkerumun. Usahakan ketika kalian harus terpaksa berinteraksi dengan orang lain, paling tidak ada jarak 1 meter ketika kalian bertemu dengan orang tersebut. Dan usahakan semuanya menggunakan masker. Yang M berikutnya adalah menjaga kebersihan tangan. Sering-seringlah untuk melakukan cuci tangan, gerakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Mencuci tangannya itu yang pertama adalah basahi dulu tangan kalian dengan air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian gosok-gosok, punggungnya juga digosok-gosok, punggung tangan, punggung dari telapak tangan, selat tangan pun sama harus digosok-gosok secara bergantian. Setelah itu gerakan memutar. Gerakan memutar itu seperti ini nak ya, diputar. Kemudian ada lagi berikutnya adalah gerakan seperti ini, memutar keseluruhan dari tangan. Nah, setelah itu lanjutkan dengan menggunakan air yang mengalir kembali, keringkan. Seringlah melakukan itu, karena kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa saja. Ya, bagaimana yang M selanjutnya adalah M keempat, yaitu menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Jadi, tolong kurangi begadangnya, mabar-mabarnya dikurangi, ada waktunya, jangan sampai begadang hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak begitu penting. Kemudian, ikuti dengan pola makan yang sehat. Pola makan sehat itu seperti apa? Apakah harus mewah? Tidak. Pola makan sehat itu adalah makan cukup karbohidrat, cukup sayur, cukup buah, dan cukup mengandung unsur-unsur yang lainnya. Ada protein, vitamin, dan sebagainya. Yang M berikutnya adalah kalian menghindari kerumunan. Nah, jadi untuk sementara kita menahan diri, jangan suka berkerumun. Bersama-sama kegiatan sosialisasinya dipending dulu menjadi social distancing. Jadi kalian tidak perlu lagi berkerumun melakukan sesuatu. Terpaksa jika kalian harus berinteraksi dengan orang lain, tadi tetap waspada dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Yang berikutnya lagi, M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apa sih mengurangi mobilitas? Mengurangi mobilitas itu ya jangan kemana-mana, diam di rumah, lakukan sesuatu hal yang bermanfaat di rumah. Kalian boleh melakukan olahraga ringan, kalian boleh belajar, mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan,
atau kalian melakukan hal-hal yang aktivitas lainnya yang tidak memerlukan aktivitas untuk keluar, ya. Jalan-jalannya dipending dulu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menghindari penularan coronavirus 19. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap